Halo semuanya, selamat datang kembali di reksadanaku.com, portal belajar investasi. Masih bersama saya Ryan Filbert, praktisi dan inspirator investasi. Bila Anda mau belajar investasi reksadana khususnya dan mau belajar bersama saya, silakan Anda membuka rekening investasi reksadana di reksadanaku.com, dan nanti Anda akan di-invite ke grup belajar investasi bersama saya Ryan Filbert. Oke, apa yang mau saya bahas pada video kali ini? Yang saya mau bahas adalah datang dari pertanyaan banyak orang hari ini, yang mana lebih bagus, berinvestasi pada reksadana saham atau saya berinvestasi pada reksadana indeks? Nah, ini sebenarnya kalau kita mau mengimajinasikan atau menganalogikan, inilah dua teknologi yang berbeda. Tapi bottom line-nya adalah sama-sama produk investasi dan berhubungan dengan saham. Jadi, kalau saya mau contohkan lagi adalah, bayangkan ada sebuah mobil, di mana mobil ini ada mobil yang diproduksi dengan menggunakan manual transmission, ada dengan automatic transmission. Bayangannya gitu. Jadi sebenarnya sama-sama kendaraan investasi, tapi manual sama otomatis. Sekarang saya mau tanya sama Anda, ketika Anda bertanya mengenai bagus mana reksadana saham dengan reksadana indeks mau diadu, maka saya akan tanya balik, bagus mana menyetir mobil dengan manual transmission atau automatic transmission? Tiba-tiba langsung berantem. Itu sama seperti berbicara kalau makan bubur, itu lebih baik diaduk apa langsung makan? Ini menjadi perdebatan yang tidak selesai. Tapi, saya akan coba memberikan plus dan minusnya, karena ini pasti akan ada plus dan minusnya. Pertama, tugas seorang manajer investasi ketika membuat produk reksadana saham, maka tugasnya sebenarnya satu yang paling berat, yaitu memastikan untuk selalu mengalahkan kinerja indeks acuan. Siapa indeks acuan yang dipakai? Biasanya namanya Jakarta Composite Index atau GCI, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan indeks harga saham gabungan. Tapi, ketika Anda membuka reksadana indeks, seorang manajer investasi, sebuah perusahaan manajer investasi membuka reksadana indeks, maka tugasnya tiba-tiba jadi berubah. Bukan untuk menyaingi, tapi menyamai kinerja indeks harga saham gabungan ataupun kinerja indeks acuannya. Biasanya di Indonesia pakai kata-kata, kalau ada kata-kata 45-nya berarti dia berusaha untuk menyamai kinerja LQ45. Tapi kalau dia misalnya menulis IDX 30, berarti berusaha untuk menyamai kinerja IDX 30. Boleh dibilang, ketika Anda membeli reksadana indeks, Anda sedang membeli langsung 45 saham. Loh, kok ada dua reksadana indeks sama-sama bilang dari LQ45? Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah lebih banyak mana saham yang satu dibeli, yang mana lebih sedikit dibeli. Itu menjadi racikan yang berbeda dari manajer investasi. Jadi teknologi keduanya ini teknologi yang berbeda. Lalu pertanyaannya, yang mana lebih duluan lahir di dunia? Jawabannya adalah reksadana saham. Kenapa? Karena reksadana saham itu orang menginginkan investasi, sudah susah-susah bayar manajer investasi dengan manajemen fee, pasti keinginannya adalah untuk mendapatkan return yang lebih tinggi. Ya atau iya? Jawabannya pasti iya. Tapi ketika di Amerika melakukan riset dalam jangka panjang, ternyata tidak ada satupun fund manager yang mampu mengalahkan kinerja indeks gabungannya. Indeks di sana ada Dow Jones, ada Nasdaq, ada S&P. Loh, kok semuanya tidak ada yang bisa mengalahkan dalam jangka panjang? Oh, kalau gitu saya membuat sebuah mutual fund baru. Namanya adalah reksadana indeks atau mutual fund index. Muncullah lahir reksadana jenis baru namanya reksadana indeks. Sehingga ya hari ini bisa dipilih. Keduanya ini memiliki latar belakang yang berbeda. Bagus mana? Sampai saat ini dapat saya katakan, secara fakta, banyak produk reksadana di Indonesia yang secara jangka panjang mampu mengalahkan kinerja indeks harga saham gabungan. Sayang sekali, berlaku teori di Amerika, berlaku hasil di Amerika, ternyata di Indonesia masih bisa digugurkan. Terkait yang namanya tidak ada satupun reksadana dalam jangka panjang mampu mengalahkan kinerja indeksnya. So, yang mana yang mau Anda pilih? Dua-duanya sama bagus. Kalau saya suruh pilih, saya akan pilih beli dua-duanya. Tapi ada orang yang akhirnya tidak pernah berinvestasi, tidak pernah memilih kedua-duanya. Bagaimana dengan Anda?
Semoga terus bermanfaat. Silakan bila Anda ingin bertanya, Anda bisa tanya langsung di video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, dan komen juga. Bila Anda mau belajar investasi bersama saya terkait reksadana, Anda bisa membuka rekening reksadana langsung di reksadanaku.com. Nanti Anda akan di-invite ke grup belajar investasi. Semoga bermanfaat sharing saya kali ini. Salam investasi untuk Indonesia.